Minggu ini akan menjadi minggu yang cukup krusial bagi ekonomi Indonesia karena kita tahu Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 dan juga all year 2025. Ini kemudian akan menjadi pijakan bagaimana arah ekonomi Indonesia di 2026 maupun juga jangka menengah dan jangka panjang. Mas Jauhari, kita tahu kalau kita bicara ekonomi banyak nih PR-nya ya kan, betul. Banyak banget nih PR-nya. Mungkin dari angka pertumbuhan dulu, kalau di 2025 Bank Indonesia itu prediksi itu ada di 4,7 sampai 5,5%. Sementara kalau kita lihat per kuartal ketiga kemarin itu sebenarnya sejak awal tahun baru 5,01 ya. Jadi ketika APBN 2026 5,4%, sementara secara tidak non formal lah ya, kita harapkannya adalah bisa 6% nih, agak angkanya tinggi sekali bedanya gitu. Oke, optimisme masih cukup terjaga sebenarnya kalau kita bicara. Salah satunya adalah ditopang IMF yang sudah menaikkan prediksi pertumbuhan kita di 2026 dari 4,9% menjadi 5,1% sebenarnya. Tapi apa kita masih bisa rely on konsumsi misalnya? Pemerintah memang dari awal, sejak awal itu memang sangat gencar sekali ingin mencapai tadi titik tertingginya kan di 8% gitu ya kan. Lalu di tahun ini Menteri Keuangan ingin sekali tercapai setidaknya 6% gitu ya. Untuk menuju menjadi fondasi ke 8% untuk sampai 2029. Nah, persoalannya kan secara histori gitu ya. Secara histori juga kita tahu bahwa kita bolak-balik aja tuh di 5, 51, 52 gitu loh. Pernah pada waktu zamannya pemerintahan Pak SBY itu sampai 6% gitu ya. Mungkin nanti coba mungkin nanti coba kita bisa singgung kenapa bisa sampai segitu. Nah, dalam yang kalau kita perhatikan dalam periode 10 tahun terakhir lah ya, itu kita di 5% aja gitu. Sangat stabil ya, tanda kutip. Stabilnya sangat stabil gitu ya. Betul. Jadi di 5%. Nah, persoalannya tapi sebelum kita lihat ekonomi mau 6%, sebenarnya memang banyak yang bertanya, memang apa dampaknya ketika memang pertumbuhan ekonomi kita dibilang tinggi gitu ya. 6% kan tinggi ya bagi kita, bagi di Indonesia kan tinggi. Untuk mengejar 1% dari 5% ke 6% itu tuh nggak mudah kan, seperti itu. Nah, kenapa sih kita atau pemerintah atau kita semua ingin bahwa pertumbuhan ekonomi kita maju, tumbuh lebih cepat gitu ya, menjadi 6%. Karena memang gini, secara sederhana kalau kita lihat bahwa bicara pertumbuhan ekonomi itu kita kan ada 4 tuh ya, ada 4 komponen ya, di mana salah satunya itu adalah kan investasi, terus konsumsi yang mana itu bisa menggerakkan ekonomi real gitu. Betul. Nah, ketika ekonomi real bergerak cepat, tinggi gitu kan, itu akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi itu berarti kita cepat atau mudah mendapat pekerjaan formal, bukan informal. Kalau yang sekarang pengangguran turun, iya, tapi lari ke informal. Betul. Nah, yang dikejar yang formal, yang pekerjaan formal. Kenapa formal? Karena dinilai bisa menjamin lah gitu lah ya. Iya, betul. Lebih sinambung lah gitu lah. Jadi ada pendapatan ya, pendapatannya lebih pasti lah untuk dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang dikejar, sehingga kalau tercipta lapangan pekerja formal bertambah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan terangkat gitu ya. Yang baru lulus mudah mencari kerjaan gitu kan. Yang sudah bekerja gampang naik gaji ya, nggak tahu juga kalau ini ya. Ini agak problematik. Nah, itu gitu. Jadi ini kita bicara pertumbuhan ekonomi sebenarnya bicara relate dengan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita tinggi berarti kita naik kelas lah setidaknya gitu ya. Itu yang pentingnya kenapa harus dikejar tinggi. Karena saat ini yang 5%, secara histori kita di 5% itu belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sementara setiap tahun selalu ada angkatan baru kerja ya. Itu yang menjadi problem dari kita semua ya, pemerintah terutama dalam hal ini gitu ya. Nah, kalau mengejar 6% itu bisa nggak sih gitu ya.
secara teori kalau kita kan bergulat setiap hari di redaksi, kita mendapat insight atau mewawancara narasumber gitu ya. Itu secara teori bisa, tapi butuh namanya reformasi besar. Ya. Yang pertama menyangkut tenaga kerja, produktivitas, manufaktur, pabrik dan lain-lainnya itu, dan yang ketiga adalah investasi. Tanpa itu mungkin hanya jadi ambisi politik aja. Oke, akan jadi ambisi politik. Iya. Kalau misalnya kita lihat data, kalau kita lihat di World Bank misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebenarnya pernah mencapai 10%, Mas. Oh, iya. Tebak tahun berapa? Tahun 1968. Itu sempat 10,9%. Terus kemudian setelah itu kita sempat 9,9% tahun 1980. Kalau kita bicara yang lebih terbaru lah ya, di atas 5% itu terakhir kita 2012, zamannya Pak SBY, betul, itu 6% 2012, 2011 dan 2010 itu 6,2%. Setelah itu memang kemudian 5,6, 5%, bahkan kita yang sempat ambles waktu itu minus 0,2% karena COVID. Tapi kalau misal kita lihat di dunia, negara maju juga rata-rata pertumbuhannya lebih kecil angkanya. Kemarin sempat lihat waktu scrolling sosmed juga, World Statistic, itu justru yang pertumbuhannya paling tinggi, itu kebanyakan itu ada di benua Afrika sebenarnya. Jadi kemudian saya ingat kemarin kita sempat FGD dengan sejumlah ekonom juga, yang salah satunya adalah Prof. Ican dari Universitas Indonesia, dari LPEM, yang beliau bilang sebenarnya yang paling krusial itu sebenarnya bukan angka, tapi bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini benar-benar terasa nih di masyarakat gitu, termasuk ya itu tadi, lah ya. Betul, penciptaan lapangan kerja, terus kemudian juga kesejahteraan rakyat yang saat ini memang sepertinya masih banyak nih PR-nya gitu. Kalau tadi kita bicara soal konsumsi, kita kan nggak bisa seterusnya bisa bergantung pada konsumsi rumah tangga misalnya, apalagi ketika kelas menengah kita itu turunnya cukup drastis sekarang. Mau sampai kapan? Sementara kalau kita bicara kelas menengah, ini sering banyak yang muncul bahwa kelas menengah ini yang paling tidak ada safety net-nya. Kelas menengah itu rentan miskin sebenarnya. Betul. Penduduk miskin punya banyak ini nih, ada perlinsos lah, ada subsidi ini, subsidi itu, begitu. Kelas menengah diharapkan untuk konsumsinya itu menopang PDB, tapi nggak ada bantuan dalam tanda kutipnya yang secara merata bisa dirasakan semua gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara konsumsi nggak bisa jadi harapan, industrialisasi, apakah sudah bisa Indonesia gitu kemudian untuk switch ke negara industrialisasi misalnya? Tapi memang menarik ketika tadi 6% ya, 6%. Ini kenapa 6%? Ini terkait kita juga ya, pada saat itu mungkin yang menyaksikan ini bisa mungkin coba diingat-ingat pada waktu zaman tahun 2012 ya, itu merasa gaji agak naik dikit nggak gitu, merasa nyari kerja lebih gampang nggak gitu ya, itu kan sudah 6%. Kalau enggak, berarti memang tadi itu bahwa pertumbuhan kita tidak merata, pertumbuhan kita hanya angka-angka gitu ya kan, pertumbuhan kita hanya dinikmati oleh sekelompok atau segelintir kelompok atau pihak lah ya, tapi tidak merata yang tadi yang disebutkan sama Mbak Wahyu kan, pertumbuhan ekonomi yang esensi adalah tinggi dan merata. Arti kata setiap masyarakat semua akan secara kesejahteraan akan terangkat. Itu memang tujuan ke sana. Makanya tadi itu adalah bicara pertumbuhan ekonomi, bicara penciptaan lapangan kerja formal gitu ya. Karena bicara formal kita akan bicara lebih stabil lah untuk jangka panjang, sehingga fondasinya itu lebih kuat. Nah, mengapa ketika pada tahun 2012 itu bisa 6%, ternyata memang sektor swasta kuncinya gitu. Nah ini nih penting nih. Perusahaan-perusahaan, terus pemilik pabrik, semua pengusaha, perusahaan dan private sector itu kerja keras semuanya. Jadi pemerintah pada saat itu hanya memfasilitasi atau bahkan kalau ingin mendorong dengan stimulus-stimulus, ya, menjamin iklim investasi atau kemudahan investasi, gitu ya kan, mudah lah. Jadi pengusaha untuk mengurus izin gampang gitu loh. Mau berinvestasi, pinjam uang juga gampang di bank karena bunganya juga terjaga gitu kan.
Nah, karena private sector ini, sektor swasta kerja keras, akhirnya menciptakan tadi itu lapangan pekerjaan, terus meningkatkan konsumsi. Kan otomatis kalau misalkan banyak orang yang bekerja atau gajinya naik, itu kan konsumsi akan meningkat. Ya kan, orang akan beli itu, beli ini, kebutuhan masing-masing, akhirnya menggerakkan sektor real. Nah, dibantu itulah makanya saat itu karena semua sektor private sektor swasta itu bekerja keras, akhirnya terangkatlah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 6%. Nah, sebenarnya pada saat ini gitu cocok aja ketika saat ini sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya mendorong sektor swasta itu, karena tadi itu kita lihat tahu bahwa ekonomi itu kan ditopang, pertumbuhan ekonomi itu kan ditopang oleh konsumsi. Tadi itu konsumsi sekitar 55% porsinya, jadi besar. Tapi apakah bisa diandalkan tadi itu ya kan? Karena memang kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir itu kelas menengah nih ya, kelas menengah yang nggak kaya juga, nggak tajir juga, nggak miskin juga ya, di tengah-tengah lah ya. Jadi itu terancam dan bahkan tragis ketika 5 tahun terakhir kalau kita lihat datanya itu kan tahun 2019 porsinya kelas menengah 40%. Betul. Gitu. 2024 tinggal 17%, bayangkan kan itu terjun bebas ya. Dari 40% ke 17%. Itu artinya apa? Ya memang rentan. Makanya saya bilang bahwa kelas menengah itu sebenarnya satu kaki itu udah di pinggir jurang kemiskinan. gitu ya? Iya. Begitu dia kepleset satu kaki, maka dia akan menjadi miskin. Betul. Nah, makanya butuh perlindungan. Itu yang belakangan itu pemerintah lakukan sebenarnya sih adalah memberi insentif kepada kelas menengah supaya bagaimana kelas menengah tidak kepleset ke jurang kemiskinan kan seperti itu. Nah, apakah bisa diandalkan? Tadi konsumsi ya, tidak bisa diandalkan, tapi dia menjadi penting, iya. Tapi karena merosotnya kelas menengah, maka dia tidak bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% gitu ya. Lalu apa? Ekspor. Gejolak di global kita tahu bahwa akan mempengaruhi rantai pasok global gitu ya kan. Belum mata uang itu akan susah untuk juga diandalkan untuk mendorong 6%. Lalu apalagi belanja pemerintah. Belanja pemerintah juga kita tahu bahwa sampai 2025 juga masih seret lah ya, bisa dikatakan. Nah, sebenarnya balik itu mungkin kita bisa menjadi refleksi yang sebelumnya bahwa satu-satunya peluang adalah di investasi. Oke. Satu-satunya peluang yang mungkin bisa diandalkan untuk mempercepat adalah di investasi. Maksudnya investasi di manufaktur, investasi yang produktif gitu ya. Investasi pabrik, investasi mesin. Jadi sehingga produktivitasnya digenjot. Kalau misalkan investasi berjalan, manufaktur bergerak, tadi itu akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, terus pendapatan perusahaan itu meningkat, pajak juga akan meningkat karena peningkatan otomatis tuh ya. Kita kan trickle ini kan bola salju nih. Pajak meningkat, belanja pemerintah juga akan lebih tinggi. Belanja pemerintah akan tinggi, akan balik lagi akan mendorong perekonomian. Nah, itu sebenarnya peluang sebenarnya yang bisa mungkin kita kan mengamati gitu ya dari setiap perkembangannya bahwa satu-satunya peluang mungkin ada di investasi. Gitu. Nah, kalau kita bicara investasi, coba kita bedah dulu datanya. 2025 Januari sampai Desember itu realisasi investasi 1.931,2 triliun. Ada kenaikan 12,7% year on year. Betul. Nah, ini sebenarnya di atas target, Mas Rasuli, tapi sedikit aja melampaui target karena ini adalah 101,3% dari target kita yang 1.905,6 triliun. Nah, dampaknya ke penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun investasi yang 1.931 triliun ini menyerap tenaga kerja itu 2,7 juta orang. 2.710.532 orang. Kalau itu dilihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sebenarnya ada pertumbuhan 10,4% year on year. Tetapi lagi-lagi mungkin kita juga harus cermati juga nih angka ini, kemudian di tengah kalau tadi bicara swasta yang sangat penting perannya. Kita akan juga tertarik ke belakang bahwa pembagian kue ekonominya ini nih yang sempat ramai juga waktu itu adalah banyaknya anak cicit BUMN misalnya. Ini kemudian juga kalau kita lihat tahun ini sebenarnya dari tahun kemarin sebenarnya itu juga menjadi salah satu concernnya Danantara ya, yang akan merampingkan. Nah ini mungkin juga perlu kita kawal bareng-bareng agar kue ekonominya bisa lebih merata nih antara swasta, BUMN, sehingga kemudian perputaran usahanya juga
seperti tadi yang Mas Johari bilang kan, kalau usahanya swasta meningkat, otomatis juga pendapatan meningkat, nggak usah susah-susah ngejar pajak kemana-mana, otomatis akan meningkat juga gitu kan. Nah iya, kalau kita lihat belakangan bahwa sepertinya peran swasta itu tetap akan didorong, ya, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Kalau sebelumnya mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau menjamin atau memangkas birokrasi atau dan lain-lainnya, atau sampai dengan stimulus. Tapi kalau saat ini sepertinya Danantara yang akan diplot gitu ya untuk menjadi lokomotif dari private sector tadi. Gitu. Jadi Danantara akan, dia bisa saja dia akan investasi di proyek-proyek gitu ya, yang akan nanti akan mendorong peran serta swasta, sehingga juga akan menggerakkan private sector juga seperti itu. Jadi tetap negara punya peran langsung lewat Danantara untuk menjamin bahwa private sector akan bisa berputar ya, berjalan gitu ya. Nah persoalannya kan gini, ketika swasta investasi tadi itu ya, pintu masuk yang bisa jadi pintu masuk dari mendorong pertumbuhan ekonomi itu melibatkan swasta, itu kan sampai saat ini kita dari sisi FDI ya, foreign direct investment atau investasi langsung dari asing, itu kan cukup besar dan itu sangat signifikan untuk membantu meningkatkan nilai investasi di kita gitu ya. Nah bisa dibilang rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 20 sampai 25 miliar US dollar, itu sekitar 300 triliun kali ya. Ya. Nah Vietnam di atas 35 gitu loh maksudnya. Nah ini kan ada yang salah nih. Betul, gitu, kan? betul. Kita 20 sampai 25 miliar US dollar. Di Vietnam di atas 35 miliar US dollar. Itu kita di bawah Vietnam. Padahal kita mempunyai sumber daya, potensi investasi yang jauh lebih besar gitu ya maksudnya. Berarti kan ada yang salah lagi nih. Ada PR lagi lah gitu ya. Ada PR lagi di mana? Nah kalau kita sering bertemu atau sering wawancara dengan para pengusaha, ada 3 keluhannya gitu ya. 3 keluhan terkait kemudahan investasi. Karena investasi akan meningkat, pemerintah kan harus menjamin kenyamanan dan kemudahan. Betul. Ya kan? Doing business kita udah kalah gitu ya kan. Tingkat kemudahan investasi kita di bawah Malaysia dan Vietnam juga gitu loh. FDI juga nilainya sudah di bawah. Nah, kalau kenapa sih begitu persoalannya di mana? Ya kita lihat aja dulu memang swasta investor itu keluhannya di mana gitu ya. Tadi itu 3 bisa lahan biasanya. Ya sengketa lahan. Ya itu jadi PR dari pemerintah. Yang kedua itu regulasi. Regulasi itu kadang katanya, ini bukan kata saya ya. Bukan menurut keyakinan saya gitu ya. Ini kata para pelaku usaha yang sering kita wawancara ya. Regulasi terlalu cepat berubah. Nah, betul. Gitu. Jadi maunya ya agak stabil gitu ya. Jadi dia kan namanya bisnis kan ada hitung-hitungannya, ya kan. Kalau kita bayar royalti atau bayar apa, itu kan kalau berubah-ubah gimana gitu ya. Jadi itu yang keluhan kedua. Jadi itu yang terutama ya, yang ketiga mungkin kasuistik ya, kontrak yang memang kepastian kontraknya lemah. Nah, tapi ini kasuistik nggak bisa. Nah, tapi setidaknya pemerintah kalau kita lihat belakangan sudah beberapa 10 tahun terakhir sudah mulai melakukan reformasi kita tahu ada online single submission OSS terus misalnya. ada bahkan sampai pemberantasan premanisme itu kan bagian dari menjaga kenyamanan dari investasi. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya gitu. Nah ini yang menjadi sebenarnya apakah kita pemerintah kan saat ini kan sangat concern industrialisasi, hilirisasi yang terkait dengan investasi juga sih sebenarnya. Karena memang pemerintah sudah melihat itu bahwa peluang yang paling memungkinkan adalah kita bukan berarti yang kelas menengah tidak dikonsumsi tadi tidak di itu ya, dia menjadi penting. Buktinya kita tahu bahwa kelas menengah, tapi saya juga agak kritik juga ya. Ini kita ingin memulihkan kelas menengah tapi dikasih bansos itu ya. Nah, harusnya upah realnya yang naik gitu. Nah, betul. Nah, jadi kalau untuk bagaimana sih, kan ada pertanyaan gini, kelas menengah sudah merosot jauh gitu ya. Di mana kelas menengah nggak ada pertumbuhan tinggi dengan kelas menengah yang
menurun drastis itu, nggak bisa. Kalau ingin mencapai pertumbuhan tinggi, ya kelas menengahnya harus juga stabil gitu ya. Arti kata dia mempunyai daya beli. Nah, bagaimana melindungi kelas menengah supaya dia tetap menjadi tumpuan dari konsumsi. Ini kan larinya ke konsumsi larinya ke pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, ya mudah sebenarnya. Yang pertama stabilitas harga pangan ya. Harga pangan harus stabil. Nah, ini sudah dilihat pemerintah juga sebetulnya. Makanya ada harga pangan dijaga, lalu bahkan sampai swasembada pangan itu kan. Ini sudah dilihat. Lalu yang kedua upah tadi, upah real ya, bukan bansos ya. Jadi kenaikan upah real. Yang ketiga tadi lapangan pekerjaan formal. Terus lalu perumahan ini juga sudah dilakukan oleh kementerian itu ya, oleh Kementerian Perumahan yang murah dan biaya transportasi dan pendidikan yang terjangkau. Nah itu sebenarnya dipenuhi itu pemerintah harus hadir dan menjamin bahwa kebutuhan itu terjamin supaya untuk melindungi. Jadi saya pikir dari situ udah ada sebagian yang sudah mulai dilakukan gitu ya. Jadi udah jelilah. Mas Johari, yang menarik adalah kalau kita bicara memang selama ini ayo kita bantu masyarakat itu dengan perlinsos, bansos. Sementara itu kan sebenarnya kail ya. Iya betul. Kita ya kan? Maaf, itu adalah ikan. Kita kasih ikan. Harusnya dikasihnya adalah kail. Nah, ketika bicara soal pertumbuhan upah real, ada data dari Bank Dunia waktu itu. World Bank bilang bahwa di Indonesia di periode 2018 sampai 2024 itu rata-rata per tahun upah real di Indonesia itu terkontraksi, turun 1,1%. Itu kan cukup jadi PR ya, pertumbuhan upahnya. Iya, betul, upah realnya itu kemudian selain itu ada kesenjangan pendapatan yang meningkat sejak pandemi COVID-19. Itu yang kemudian juga menjadi satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Lalu meskipun lapangan kerja bertambah, itu yang banyak terserapnya di sektor yang informal dan juga di sektor yang bernilai tambah rendah, low added value. Itu juga yang kemudian dari sisi ketenaga kerjaan yang nggak boleh diabaikan ya. Ini jadi salah satu hal yang harus benar-benar diformulasikan kemudian seperti apa. Kalau tadi Mas Johari menyinggung juga soal stabilitas harga pangan, jelang Lebaran nih. Betul. Bentar. Puasa aja belum. Jelang puasa ini sudah ada beberapa komoditas pangan yang sudah dikeluhkan mulai naik. Misalnya beberapa minggu terakhir ini adalah 1-2 minggu terakhir adalah daging sapi misalnya. Banyak nih pedagang daging sapi yang kemudian mogok berjualan karena harganya bahkan sudah naik ke penjual. Ada yang sampai 140.000 per kilo ke pedagang ya. Belum ke masyarakatnya nanti sudah sampai berapa. Padahal puasa aja belum. Nah, ada yang bilang mungkin karena pungli yang tadi premanisme lah, pungli lah, pungutan apalah segala macam. Tapi ada juga dugaan mungkin memang ditimbun nih akan dikeluarkan nanti ketika sudah puasa. Jadi harganya lebih tinggi lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya terus berulang gitu. Jadi harus ada manajemen dan tata kelola pangan yang perlu juga mungkin dicermati agar nggak kayak begini terus ketika ekonomi Indonesia masyarakatnya masih struggle, tapi hal-hal yang kayak begini nih masih terus terjadi. Itu mungkin yang real ya. Tapi kalau kita misal kembali ke soal pertumbuhan ekonomi, tadi sudah ada konsumsi, kemudian investasi, kemudian juga kita sudah bicara bagaimana kemudian kalau swasta bergerak itu pajak juga otomatis akan meningkat. Nah, bicara soal pajak, PR-nya lumayan juga karena shortfall itu tahun 2025 cukup tinggi, target penerimaan di tahun ini naik, sementara masih banyak yang menjadi PR di bawah. Kalau target pajak itu kan sekitar 70% ya kalau nggak salah dari penerimaan negara ya, sekitar ya berkisarnya di situlah 70%, 72% dan hampir 80% bahkan kadang-kadang. Nah, ini kemudian menjadi krusial kalau kita bicara soal defisit. Karena pertumbuhan ekonomi, investasi itu kan juga melihat bagaimana kemudian fundamental
di dalam negeri kita kan, defisit APBN tahun lalu sudah 2,92%. Butuh kemudian kebijakan fiskal yang akomodatif, tetapi juga wise misalnya. Ini yang kemudian jadi PR nih Mas, kalau defisit kita tahun 2026 ini di atas 3%, gimana nih? Itu bahaya dong. Ini bahaya nih, masalahnya kan ada undang-undang. Defisit tumbuh 3%, maka Presiden akan dinyatakan melanggar undang-undang. Itu dia. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu namanya melanggar undang-undang, itu kita tahu arahnya kemana gitu ya kan. Nah pasti akan dijaga habis-habisan oleh pemerintah ya. Kalau bahasanya Pak Purbaya 2025 sampai pejabat dari Kemenkyu tidak bisa tidur gitu ya. Karena sudah mendekati 3%. Yang tahun ini juga ada kekhawatiran. Terutama kita ingat pada waktu kemarin itu sempat di bursa saham, bukan yang MSCI ini ya, yang sebelumnya, yang crash sebelumnya itu sempat lumayan jatuh, itu karena ada kekhawatiran bahwa defisit kita tahun ini bisa tembus 3% gitu. Ketika 3% itu berarti nggak prudent gitu loh. Kredibilitas fiskal pemerintah itu dianggap apa ya istilahnya tidak capable, sehingga risiko meningkat bagi investasi. Makanya banyak investasi langsung misalnya itu menahan gitu ya. Lalu yang investasi di portofolio saham atau obligasi itu jatuh ya, turun langsung profit taking gitu ya. Nah kondisi itu sinyal sebetulnya, walaupun Pak Purbaya selalu dalam setiap kesempatan itu menyatakan bahwa menjamin tidak akan tembus 3%. Tapi kan pelaku pasar, pengusaha, investor punya juga hitungan juga gitu ya. Tentu dengan basis yang nggak kalah canggih juga gitu. Nah itu kalau kita misalkan sampai 3%, ya berarti tentu akan tadi itu balik lagi target dari pertumbuhan ekonomi semakin jauh untuk dicapai yang 6% itu gitu ya. Ya kita akan berputar di 5% atau bahkan mungkin bisa di bawah. Karena apa ya? Karena ketika defisit ya kan, itu berarti pemerintah juga harus menutup dengan utang. Nah itu berbahaya. Jadi akan mempengaruhi imbal hasil gitu kan, suatu utang pemerintah, belum lagi faktor global, belum lagi nilai tukar rupiah kita yang kemarin sempat trennya agak melemah sampai 17.000 itu gitu ya kan. Nah intinya bahwa ketika itu terjadi, suku bunga juga tidak akan turun. Nah melihat situasi itu kan akan meningkatkan inflasi ya nantinya. Suku bunga tidak akan turun, tetap tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya kredit kita nih ya, pinjaman kita, cicilan kita itu naik cicilannya gitu, karena harusnya kan ekspektasinya sekarang bunga turun, suku bunga BI rate ya, suku bunga acuan Bank Indonesia itu harusnya kan turun. Sehingga ya diharapkan walaupun kenyataannya juga seret juga turunnya, diharapkan bisa menurunkan suku bunga bank, ya kan? Ya, ternyata saya yang punya cicilan rumah misalkan ya nggak naik lah setidaknya gitu, daya beli udah mulai lemah nih, jangan ditambahin sama cicilan, naik lah gitu istilahnya kan. Nah berbahaya kalau misalkan ini ditanam ya, artinya ya suku bunga tetap tinggi, cicilan semakin berat gitu bagi masyarakat gitu ya, apalagi terlebih daya beli juga melemah. Nah ini menjadi tadi itu ya sulit dengan kondisi seperti ini untuk mencapai target yang 6%, apalagi 8%. Ya. Sementara kalau kita bicara APBN, kita tahu memang bicara defisit ketika sektor penerimaan ini sedang coba terus digali gitu ya, dimaksimalkan. Kita kan tahu belanjanya juga meningkat, kita tahu beberapa proyek strategis dan proyek prioritas itu kan anggarannya juga besar ya. Terutama salah satu kalau kita bicara misalnya MBG aja 300 triliun lebih. Terus kemudian kemarin ketika Indonesia masuk Board of Peace nih, ada tuh 1 miliar US dollar yang 1,6 miliar. Betul, yang perlu dibayarkan gitu. Kemarin Menkyu sempat bilang memang akan ada dari APBN. Nah, APBN lagi nih, Mas. Jadi itu dia. Itu yang kemudian mungkin APBN perubahan ya. Kita menunggu APBN perubahan, biasanya ada di April, Mei, Juni, tapi mungkin nggak tahu nih tahun ini mungkin akan lebih
cepat mungkin ya, karena sampai saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda kan ya untuk sinyal ada postur APBN perubahan, tapi mungkin ini yang perlu kita juga tunggu gitu ya saat ini nanti akan seperti apa. Apalagi sentimen dari luar negeri, dari eksternal juga masih sangat kencang. Nih, geopolitik, geoekonomi ini masih sangat volatile lah ibaratnya gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan juga, seberapa kuat benteng ekonomi domestik kita nih ketika rupiah kemarin sudah sampai sempat 17.000 gitu ya, walaupun anomali kita lihat rupiahnya kemarin itu depresiasi ketika IHSG naik. Nah sekarang pasar modal kita juga sedang ada sedikit betul turbulensi gitu, walaupun memang dari MSCI gitu, tapi kan itu juga kemudian membuat kita harus melihat ke dalam ketika MSCI bilang bahwa transparansinya ayo kita kalian perlu tingkatkan gitu, kita dikasih waktu sampai Mei 2026. Ini kan berarti ada hal yang perlu dibenahi gitu dalam tata kelolanya. Ya betul, tadi kita bicara soal investasi gitu ya, konsumsi, lalu ekspor. Nah sekarang yang belanja pemerintah ini, ya kan, APBN lah, gitu ya. Pengelolaan pemerintah tadi kan 4 itu tuh yang harus ditingkatkan supaya kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 6%. Nah, bagaimana pemerintah saat ini sebetulnya dia lebih cenderung kepada pertumbuhan. Ya, kalau sebelumnya kalau kita lihat bahwa lebih menjaga stabilitas gitu ya kan. Ya kalau jaga stabilitas ya tadi itu ya, stabilitas yang stabil banget gitu ya. Jadi 5% aja nggak naik-naik. Segitu aja. Nah, tapi dilematis memang ketika memang mau mengejar pertumbuhan ekonomi, berarti kan dia harus lebih gencar ya kan. Lebih gencar, belanja negaranya lebih gencar gitu. Ya kan. Sementara fiskal nih penerimaan negara dari pajak, cukai dan lain-lainnya seret. Ya kita bilang aja gitu, seret gitu ya. Karena memang seret ya kan, shortfall-nya tuh lumayan agak, dan nilainya juga lebih di bawah yang nilai tahun sebelumnya. Nggak cuma persentasenya aja yang nggak 100%. Nah itu makanya Pak Purbaya pusing sekarang ya kan. Sekarang dia melakukan mau di reformasi lah ya, bisa dibilang besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Pajak DJP itu ya, dengan bea cukai gitu kan. Karena apa? Di situ pintu gitu kan. Pintu bahwa yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penerimaan negara gitu ya. Karena diakui bahwa ada kebocoran gitu kan. Ada tindakan yang inilah ya untuk mengarah kepada korupsi gitu. Nah, pemerintahan saat ini kan melihat bahwa dia istilahnya pajak tidak akan dinaikkan, makanya ditunda semua kan. PPN berapa 12%, terus pajak e-commerce, terus semua kan yang menjadi bagian dari tadi itu mencari uang tambahan lah gitu ya kan, ketika yang saat ini sudah tidak memadai maka cari tambahan. Nah, kenaikan pajak menjadi solusi. Kita tadi seperti itu kan awalnya. Betul. Lalu ditunda itu. Itu katanya program yang Menteri Keuangan sebelumnya. Jadi Menteri Keuangan yang sekarang udah jangan naik, tapi dikejar yang potensi kebocorannya lah. Makanya ada kemarin sempat ramai juga yang ada 10 perusahaan baja yang terutama dari Cina itu dikejar kan, karena mengemplang pajak. Nah, informasinya kan 1-2 hari ini akan ada sidak. Tapi kita nunggu nih sidak kapan? Ya nggak bisa dituntut, yang sidak juga nggak, masa sidak ngomong-ngomong kan gitu. Kita tunggu aja gitu ya kan. Tapi dalam waktu dekat lah setidaknya akan ada sidak terhadap para pengemplang pajak, perusahaan-perusahaan. Nah itu memang itu yang dikejar, selain juga meningkatkan kepatuhan yang pajak, yang wajib pajak yang saat sama ini. Nah itu sebenarnya perlu
gitu kan. Apapun bagaimanapun belanja negara itu APBN itu ya untuk MBG gitu kan, ya koperasi apa namanya itu desa ya, Kopdes, Kopdes Merah Putih. apa semua itu ya, semua yang menggerakkan ekonomi di bawah itu perlu memang pemerintah harus hadir dan harus belanja gede di situ karena memang disitulah perputarannya kan. Kalau misalkan koperasi desa aja dia nanti kan bisa menyerap misalnya lahan petani apa hasil pertanian dari sekitar itu kan akan menggerakkan karena ya kita bicara belanja negara gitu ya kan, memang salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang sekaligus tadi itu merata. Jangan cuma nanti belanja negaranya cuma untuk dipakai untuk proyek-proyek yang cuma proyek yang ikonik tapi gak susah juga nggak jadi juga ya nggak akan menggerakkan juga gitu kan. Nah, ya lebih baik dipakai untuk yang langsung masuk ke sektor real karena salah satu tadi itu pintu masuk supaya bagaimana alternatif ya ketika konsumsi ini kan melemah nih gitu kan karena kelas menengah tadi itu melemah, konsumsi melemah maka tidak bisa diandalkan konsumsi maka masuklah melalui investasi. Tapi ada satu lagi pemberdayaan atau sifatnya mungkin produktivitas UMKM. Nah disitulah nanti peran negara juga belanja negara itu yang ya MBG ya Kopdes ya apa itu kan menyentuh langsung ke masyarakat. Nah diharapkan itu akan mendorong produktivitas UMKM karena kita tahu peran UMKM begitu besar. Jadi cara sebenarnya kalau kita lihat cara saat ini ya pemerintah saat ini sudah dalam track misalkan dia bicara untuk bagaimana investasi untuk di level atas nih ya untuk investasi bisa lebih masuk lebih deras lagi gitu ya kan. Karena itu peluangnya di situ karena lapangan kerja dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya bisa juga menyentuh level bawah, maka negara di situ masuk ya kan, belanja negara main di situ, dang. Tidak akhirnya mendorong produktivitas UMKM. Jadi memang caranya tadi itu memang betul, kita agak susah mengandalkan konsumsi yang selama ini menjadi andalan, karena memang posisinya gede, ya kan 55%. Tapi sekarang karena menengahnya merosot, ya akhirnya mengandalkannya tadi itu, harusnya investasi, produktivitas UMKM, satu lagi sebenarnya ekspor manufaktur. Nah cuma ini lagi kan ekspor kita tahu bahwa global tidak menentu, siapa mau beli itu barang kan nggak ada itu ya kan, karena memang kondisinya. Walaupun kita neraca dagang masih surplus ya. Tapi komoditas kan, komoditas tergantung harga yang sangat fluktuatif. Jadi nggak bisa ngejamin, nggak bisa nih ekspor menjadi andalan. Dua, investasi dan meningkatkan produktivitas UMKM. Itu sih sebenarnya yang kalau kita cermati dari beberapa narasumber yang kita wawancara, yang kita temui bahwa ya pemerintah mungkin bisa melakukan hal itu. Atau setidaknya kalau menurut kita memang sudah mulai dan bahkan sudah di tengah-tengah untuk melakukan itu semua. Jadi ya kita doakan ya. Saya ingat sekali Pak Purbaya waktu di acara Investor Daily Summit tahun 2025. Itu waktu pas di pidato dia bilang bahwa kita ingin pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang tinggi. Kenapa gitu kan? Karena kita semua bisa kaya sama-sama gitu. Nah, ya gitu. betul. Kalau Jadi, kaya ayo sama-sama. Kalau kita kaya ya bareng-bareng. Pertumbuhan ekonomi tinggi supaya kita bisa kaya bareng-bareng, itu bahasa Pak Purbaya ya, kaya bareng-bareng. Ya siapa yang nggak mau kaya gitu loh maksudnya. Nah, sebenarnya itu. Jadi intinya bahwa kita bicara soal pertumbuhan ekonomi kenapa harus tinggi, ya intinya kalau kita pinjam bahasa Pak Purbaya ya supaya semuanya bisa jadi kaya. Ya, itu bahasa yang paling enak sebenarnya, karena kalau kita bicara soal angka mungkin kan kelihatannya ngawang-ngawang gitu ya. Kalau Pak Purbaya juga sempat bilang kalau Indonesia itu kan cita-citanya adalah 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa jadi negara maju. Nah, Desember 2025 kemarin Pak Purbaya bilang bahwa kalau mau jadi negara maju Indonesia tuh harus tumbuhnya double digit dalam 10 tahun. Kalau berdasarkan Bank Dunia itu klasifikasi bisa tergolong menjadi negara maju itu adalah GNI per kapitanya, GNI per kapitanya itu lebih dari 12.535 US dollar. Indonesia per 2024 itu masih 4.900-an. Jadi memang perjalanannya masih panjang. PR-nya juga banyak. Kalau kita bicara first thing first ya memang harus ada yang menjadi prioritas gitu ya. Tapi mungkin satu hal adalah kita tidak bisa untuk hanya menuntut dan mengandalkan pemerintah. Betul ini tugas pemerintah, tetapi karena kita bicara ini adalah
cita-cita bersama agar ketika kaya itu kita kaya bersama-sama, berarti semuanya nih juga harus berpartisipasi gitu ya, semuanya harus mengambil peran aktif, jangan hanya harusnya gini, harusnya begitu, tetapi ternyata itu dia misalnya ada oknum yang kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ayo bareng-bareng mungkin itu kali ya Mas Johari yang kemudian menjadi hal yang harus digarisbawahi juga kalau kita mau bicara soal perbaikan struktur ekonomi juga gitu. Mungkin tadi itu makanya kan bicara reformasi di ekonomi itu supaya kita bisa capai 6% kan tadi itu ya kan, tenaga kerja, produktivitas dan investasi. Nah, itu kalau nggak salah yang PDB per kapita 12.000 itu kalau kita setarakan itu kalau minimal semua orang Indonesia gaji 10 juta deh. Nah, itu dia. Oke. Mungkin teman banyak yang 10 juta mungkin udah, nah itu berarti udah memenuhi syarat Indonesia negara maju. Tapi di seluruh Indonesia yang baik pekerja yang formal terutama itu minimal 10 juta berarti sudah menjadi negara maju. Dan itu diperkirakan 2045, 2030 bonus demografi dulu. Nah, gitu. Tapi semua itu akan gagal kalau tidak kelas menengah ini tidak dilindungi saat ini. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita mau bicara 2030 bonus demografi, kita mau bicara 2045 Indonesia emas. Itu ya harus dari sekarang. Ya salah satunya itu ya kelas menengah ini harus dijaga lah setidaknya saat ini supaya tidak target-target dan anak-anak muda yang nantinya akan menjadi dewasa di 2030 di bonus demografi itu setidaknya mempunyai ya itu tadi keterampilan dan tenaga. Nah, makanya reformasi itu ekonomi kan menyangkut juga tenaga kerja ya. Oke, itu mimpi jangka panjang kita. Nah, yang paling dekat adalah kita tunggu besok tanggal 5 Februari data dari BPS ya untuk pertumbuhan ekonomi. Kita tentu kawal bareng-bareng. Mas Johari, nanti kita ngobrol lagi di meja redaksi. Mungkin nanti setelah BPS umumkan ya untuk bahas lagi tentang kinerja dan juga economic growth kita itu seperti apa. Jadi kita akan kembali lagi dalam meja redaksi edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.